gitu. Nah, nggak tambah senjata, nggak tambah orang. Sebetulnya logikanya kan kalau sana 1000 kita harus 1000 juga. Tapi kalau orang yang beriman bukan itu. Kita tahu persis bagi Allah itu bukan banyak sedikit. Asal dia mau menolong, ya toh selesai. Nah, bagaimana caranya kita ditolong Allah? Itu seluruh kehidupan itu. Bukan karena hidup ini masalah. Nanti ini nggak selesai ada terus, itu ujian terus. Makanya kenapa kita disuruh zikir terus supaya Allah membackup. Dan kita sering salah itu apa? Fokus kepada masalah. Khusyuk kan tidak boleh. Rusak nanti pikiran kita juga. Bisa depresi. Ya toh. Tapi kalau kita fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalah, hati menjadi tenang. Nah, kita bisa sabar nunggunya. Nah, jadi anggap aja itu ujian buat kita fokus kepada Tuhan. Jangan pikiran jiwa kita pun ke sana, capek nanti. Kalau capek badan, tidur selesai. Kalau capek pikiran, capek hati. Ya? Nah, makanya capek pikiran pakai itu pakai zikir, dia dinetral, dia ditentramkan sama Tuhan. Ala bizikratan tenang. Kita butuh tentram itu satu keseimbangan, jadi kita itu menghadapinya itu kuat, tenang. Jangan sampai ini nggak selesai kita ambruk, kebanyakan orang begitu, terus tergesa-gesa, ngawur, nekat dan sebagainya dengan segala cara, bukan menyelesaikan masalah, nanti tambah masalah. Yang berbahaya masalahnya sama Tuhan, ya di sana zalim, kita benar tapi menyelesaikannya karena nggak sabar, ngawur, zalim juga, akhirnya dua-dua nggak ditolong, sama-sama hancurnya. Nah, makanya kita tetap mempertahankan prosedur kita jangan sampai zalim. Nah, prosedurnya kembali kepada Allah. Nah, barang siapa Allah nanti tidak menolong dia. Allah tidak menolong orang yang zalim itu. Jadi dia ditolong siapapun tidak bisa. Tapi prosedurnya kita sudah melakukan. Makanya yang paling penting itu kalau berdoanya itu bahasa Indonesia, bahasa apa, bahkan tidak berdoa pun kalau kita sudah prosedur itu otomatis. Apalagi berdoa. Nah, kebanyakan orang itu terjebak oleh dalil ud'uni astajib lakum, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kenapa saya nggak dikabulkan? Bukan tidak kabulkan, yaitu kan semuanya itu ada waktu, ya. Nah, terus kedua, kenapa sulit dikabulkan? Karena masalahnya begini. Tapi kalau ada orang yang otomatis dikabulkan, kenapa ini otomatis? Kenapa enggak? Ya, karena sebelum dia kena musibah, sebelum ada musibah datang, itu ada janji Allah, barang siapa ingat kepadaku di waktu senang, di waktu susah dia langsung di-backup. Otomatis. Enggak pakai doa juga langsung diperhatikan. Nah, kita kadang-kadang di waktu senang lupa, di waktu susah kita dilupakan. Ya. Nah, tetapi kalau kita langsung kembali kepada Allah, tetap direspon sama Allah, tapi nggak bisa cepat. Kenapa? Nggak bisa cepat. Kenapa lagi jadi berat? Karena ibaratnya begini, kalau tadi orang sebelum hujan dia setiap payung, kita sudah hujan cari payung, akhirnya basah duluan, kan gitu ya. Nah, makanya manusia kenapa jauh-jauh sebelumnya dia sebelum kena musibah, sebelum ada datang musibah, senang dan sebagainya, dia sudah siap dekat kepada Allah, dekat. Jadi kalau ada apa-apa langsung dekat. Ya, agak lama sedikit kalau kita nggak dekat sama Allah, ditolong juga, tapi nggak bisa cepat, karena bukan masalahnya dulu yang diselesaikan, ya. Yang diselesaikan itu imannya dulu diperbaiki, tauhidnya dulu diperbaiki. Makanya kadang-kadang kiai itu dikasih, kamu baca ini dulu, kamu tobat dulu, kamu ini. Maksudnya melengkapi persyaratan untuk ditolong, kan gitu ya. Nah. Jadi nggak lama lah, rata-rata begitu. Tapi kalau orang yang sudah dekat kepada Allah, ya makanya, nah di sini butuh bantuan, ya, butuh bantuan doa orang tua, doa orang-orang soleh, kan gitu ya, untuk memudahkan gitu. Jadi banyak yang kita minta bantuan, karena orang sukses, orang hidup itu suksesnya kadang-kadang bukan dari dia ikhtiarnya aja. Ada doa orang tua, ada doa guru, ada doa-doa orang-orang yang baik sama kita. Itu. Makanya kita disuruh berbuat baik kepada sesama kita, supaya orang-orang itu kalau kita kena musibah, dia berdoa kepada kita. Masya Allah, kasihan orang, mudah-mudahan karena kita baik. Kalau nggak baik, doanya mencelakakan kita semua.
Makanya kalau orang nggak baik, kalau kena musibah susah. Kalau orang baik gampang, orang banyak amal gampang. Bahkan orang sakit pun, ya kalau dia istilahnya kalau di hadis itu sedekah itu bukan uang aja, tenaga, pikiran, ya sholat duha itu sedekah. Nah, itu sedekah itu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa sembuh dengan sedekah. Kesulitan apapun ya, atau bala, sedekah itu menjauhkan bala. Sedekah itu meredam murka Tuhan. Nah, makanya orang dianjurkan hatta sebiji kurma, pokoknya sedekah. Hatta sebiji setengah kurma pun dia harus berusaha sedekah, karena sedekah itu sesuai kemampuan. Kan gitu ya, ya lebih banyak lebih bagus. Itu semuanya satu deposit buat kita. Karena pada suatu saat hidup ini nggak senang terus, kadang-kadang susah. Siapapun, mau dia raja ke, mau dia presiden, nggak bisa dihindari senang susah, untung rugi sehat sakit, nggak bisa dihindari.